Saya sayang sama anak saya, tapi karena saya sayang, saya didik mereka. Al 23 ayat 13 berkata, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Lihat, kalau kita sayang sama anak kita, jangan dibiarkan. Saya jujur belajar dari suami saya sih kalau dalam hal ini. Karena saya tuh hatinya lemah. Kelihatannya galak di luar, tapi hatinya lemah. Sama anak sayang, susah gitu kalau mau marah sampai gimana. Bahkan saya kasih batasan waktu mereka kecil, kalau mereka sampai saling memukul baru saya pukul. Pukulnya pun balik bagian belakang terus pakai ikat pinggang, celetes, udah itu cuma di kulit aja. Itu saya udah kasih batasan, kalau kamu berantem pukul-pukulan, mama pukul kamu. Tapi selain itu saya nggak pernah pukul. Nah, satu kali Jojo mau pukul anak saya, itu saya malah melindungi anak saya nggak kasih Jojo pukul. Nah, dia lebih tegas didik anak. Nah, sekarang mereka sudah besar. Kalau Jojo marah pun, saya suka melindungi anak-anak. Hati saya lemah banget gitu, nggak bisa. Tapi saya belajar, kalau kita mau tegas kata Jojo, kalau kita mau didik mereka jadi anak yang benar, kita harus berani marahin mereka. Jadi kalau anak-anak nggak mau ke gereja gitu, pasti dimarahin. Loh, kok anak pendeta nggak mau ke gereja? Semua anak sama. Banyak orang tua yang bilang sama saya, anak saya kerjaannya main game terus. Saya juga. Podo. Terus gimana ngatasinnya? Yang paling penting adalah menurut saya teladan orang tua dan hubungan yang baik dengan anak. Anak-anak kami sangat terbuka, baik sama saya maupun Jojo. Hubungan kita sehat banget gitu. Jadi selama hubungan orang tua baik, anak itu nggak terus-terusan di game, nggak terus-terusan di handphone. Tapi ada waktunya mereka ngobrol sama kita, makan sama-sama, jalan bareng, have a healthy family life gitu. Punya quality time sama anak-anak kita. Nah, kadang-kadang orang terlalu sayang anak, anaknya dibiarkan. Gak mau belajar ya dibiarkan, gak mau kerja ya dibiarkan. Akhirnya gak heran, begitu anaknya udah besar dan gak bisa apa-apa, baru nangis. Saya kasih tahu, kita orang tua, kita tambah tua. Satu hari nanti, anak-anak kita harus bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri dan kita gak bisa melindungi mereka lagi. Dunia tidak sebaik di rumah. Dunia itu lebih kejam. Di rumah kita lindungi mereka, di luar mereka akan dimarahin sama bosnya. Mereka akan berselisih paham dengan teman-temannya. Kita nggak bisa terus melindungi mereka. Mari izinkan anak-anak kita dilepas. Belajar untuk didik mereka. Saya bilang sama Chloe Zoe, satu kali saya marah besar sama mereka. Saya pikir kalau saya nggak marah, kayaknya mereka nggak akan bisa belajar gitu. Saya bilang, sekarang kamu udah selesai kuliah. Anak saya sudah selesai S1. Saya bilang, umurnya baru 18. Saya kasihan gitu paksa mereka kerja. Karena saya pikir, dulu saya umur 18 saya dipaksa kerja. Masa sekarang mereka umur 18 saya paksa mereka kerja? Tapi saya pikir baik untuk mereka mulai belajar. Jadi saya mulai didik mereka. Saya bilang, berhenti main game, berhenti main-main aja, pikirin masa depan. Saya mulai didik mereka keras. Saya mulai kasih target sama mereka. Hati lemah, pikiran aduh kasihan baru 18. Tapi mari orang tua, kita mesti ngerti bahwa kalau kita mengasihi anak-anak kita, itu teguran yang nyata-nyata, bukan kasih yang tersembunyi. Kita berani mendidik, berani menghajar demi kebaikan mereka. Amen. Saya ingat satu kali saya pukul anak saya meskipun sudah besar. Saya pukul mulutnya gara-gara waktu dia main game dia terlompat kata-kata yang tidak baik. Karena di game online itu teman-teman tuh ngomongnya nggak baik. Anak kita denger dan tiba-tiba di rumah nggak pernah ngomong bisa ngomong. Saya marah, saya pukul mulutnya plak satu kali. Jangan sampai anak pendeta nggak diajar malah kurang ajar. Bikin malu saya, bikin malu nama Tuhan. Nah, kita harus berani. Saya sayang sama anak saya, tapi karena saya sayang, saya didik mereka.